سيد عباس المالكي الحسني وصلى الله على الإمام الكتب الحبر عبد القادر بن أحمد بالفقيه الإمام الحفيظ المسند رسول الدكتور أبي عبد الله بن عبد القادر بالفقيه الأستاذنا حبيب بن سالم على إدروس وصلى إلى مربي الوهينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن أبي بن حسن الكهف وما نواه آباؤنا وسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa nafa'ani wa bi'ulumi bidarin amin. Ila angkol. Kesempurnaan penciptaan daripada surah wajah daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin nyampe dari syair atau pujian daripada Al-Imam Busiri di dalam qasidah burdanya, "Wa alladzi tamama lahu suratuhu thumma astafahu habiban darul nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munwazimi." Perkataannya daripada Imam Busiri. Manusia-manusia yang Masya Allah memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, begitu mudah Allah jadikan untuk lisannya ini bagi pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda ingin salah satu cara kalau ingin melihat hubungan kita dengan Rasulullah itu baik apa enggak, coba tulis satu pujian, atau kalau enggak tulis satu sholawat, yang sholawat itu karyanya jenengan sendiri. Kalau Anda bisa melakukan itu, insya Allah Anda punya hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh Imam Busiri memiliki pujian yang istimewa meskipun dikritik sama orang-orang. Di qasidah burdanya ada, beliau mengatakan yang saya lakukan itu hanya yang perkara wajib saja, yang sunnah-sunnah enggak. Bukan berarti beliau tidak mengerjakan sunnah, enggak. Itu satu ketawaduan daripada Imam Busiri. Contoh Imam Muhaddad pernah ditanya, "Syekh, bagaimana kalau di sebelah ini ada Rasulullah?" Pertanyaan itu dikembalikan kepada muridnya, "Bagaimana kalau ada Rasulullah, apa yang kamu lakukan?" Ada yang jawab, "Saya menghampiri, menjumpai Nabi Muhammad SAW, terus saya cium tangannya, saya peluk dan lain sebagainya, macam itu." Tapi ketika Imam Muhaddad balik dengan pertanyaan yang sama, bagaimana ketika di samping ini ada Rasulullah? Apa jawabannya Imam Muhaddad? Saya lari menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Imam Muhaddad tidak cinta kepada Rasulullah? Cintanya luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Saking tawaduknya. Tawaduk bagaimana rendah hatinya ketika akan bertemu dengan orang yang dicintai. Malu kenapa? Banyak ajaran menurut beliau banyak ajaran yang belum beliau kerjakan. Padahal sunnah Rasulullah sudah dikerjakan sampai sunnah yang terakhir, yaitu memanjangkan rambut sampai di bawah daun telinga. Itu Imam Muhaddad itu. Bagaimana Imam Busiri menyatakan seperti itu? Saya kerjakan ibadah yang wajib-wajib. Itu jadikan hujah bagi orang-orang yang tidak senang Imam Busiri untuk menyerang Imam Busiri. Nah, ini yang saat ini akhir-akhir zaman ini sudah diumbar daripada kebencian, ketidaksenangan. Saya pernah membaca satu kisah itu. Kalau Anda tidak ngerti tentang ceritanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu dulu yang membantai Ahlul Bait. Ada Ahlul Bait itu dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian setelah Hajjaj bin Yusuf ketangkep, kemudian diproses dan lain sebagainya ini. Kemudian di satu majelis, di satu perkumpulan. Yang perkumpulan ini para tokoh, para ulama. Kemudian ada dua orang. Yang satu menceritakan tentang keburukan daripada Hajjaj bin Yusuf kepada orang yang lain. Ini harus kita contoh. Dari siapa? Dari orang yang mendengar ceritanya keburukan Hajjaj bin Yusuf itu berkata kepada orang yang menceritakan keburukan Hajjaj bin Yusuf. Dia mengatakan, apa tidak ada perkara lain yang patut kita bicarakan? Orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan.
bukan orang lain bertanggung jawab atas amal yang kita lakukan, tapi kita yang bertanggung jawab terhadap amal yang kita lakukan. Saya ulangi jawabannya. Apa tidak ada perkara yang lain untuk kita bicarakan? Orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, bukan kita mempertanggungjawabkan daripada perbuatan orang lain. Kalau Hajjaj bin Yusuf seperti itu, ya sudah, itu akhlaknya, itu amalnya Hajjaj bin Yusuf. Biarkan, dalam artian biarkan, ya dia menanggung resikonya. Kenapa kita harus membuka aib? Kenapa kita harus membicarakan daripada keburukan orang lain? Kalau kita melakukan itu berarti kita membuka aib, meskipun itu real, nyata. Kadang kan orang-orang ngomong, "Boten nggih, mboten niki boten fitnah, boten gibah lho niki real." Yo padha ae dul. Nyoto malah buka niku aib niku. Wong kita lho, mohon maaf. Kadang ini yang sering saya katakan, ini kita terlupakan. Kita lupa dengan aib kita, sama Allah itu ditutup aib kita. Tidak ada yang tahu. Yakini, makanya sering kita disuruh muhasabah. Muhasabah itu menilai diri kita. Keburukan apa? Seandainya itu dibuka, apa tidak malu kita? Dibuka di dunia, dibuka sampai di padang mahsyar, bilang dari kita itu ditutup. Keburukan kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai-sampai dulu, ini agak nyelentang sedikit ya, tapi ini Masya Allah ini yang saat ini sudah mulai terkikis. Saya pernah diberikan satu cerita untuk menggiring opini dan analogika saya oleh beliau, oleh Habib Hadi bin Alwi bin Hasan. Kalau kita menjadi seseorang, taruhlah, yang pertama, kita tidak boleh suudzon. Satu, kita tidak boleh suudzon. Yang kedua, kita tidak boleh menjadikan manusia lain untuk bersuudzon kepada kita. Maksudnya begini, kalau masuk maling ya. Ini kita camkan masing-masing ya. Yang pertama, kita tidak boleh suudzon. Buruk sangka itu buat rangsa. KPK kita jangan menjadikan manusia yang lain untuk bisa berburuk sangka kepada kita. Kalau kali ini contoh setunggal. Yang pertama yaitu kita tidak boleh suudzon. Taruhlah salah satu contoh. Misalnya niki lah botol niki dibungkus kresek. Ya, taruhlah. Kita nggak tahu dibungkus kresek. Ada orang bawa botol dibungkus kresek jalan. Kalau jenengan semerap ngoten niku pripun? Wah, itu pun dem-deman. Itu tidak boleh. Kita tidak tahu. Nah, kalau memang misalnya terlihat botolnya kok yang botolnya dem-deman, apa kita harus mengatakan, "Oh, saya tidak tahu"? Harus. Saya tidak tahu. Jangan langsung, "Oh, dem-deman, botolnya podo kok." Tidak boleh. Ya tidak tahu apa, cari alasan-alasan, tutup dengan terakhir. Kalau katanya Imam Ali Zainal Abidin, saya tidak tahu juga. Yang dibawa itu apa, saya tidak tahu. Makanya saya kebiasaan kepo. Sekarang kan malah seneng dikepoin. Semua cerot kabeh. Kepo ini nggak apik ngoten. Sampai nggih, sampai taruhlah yang saya misalnya nggih, kula kali bari ngasto HP. Lah kula ngeten iki lho mboten rasa. Jadi kan kita kepo, nyapo Mbah. Kita kepo. Kok gegek delok kuwi. Kita tidak boleh. Suudzon tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menjadikan orang lain bersuudzon, berburuk sangka. Contoh, misal pulau kali Bali janjian, Bali kata COD lah bahasanya, kalau kali Bali COD. Panggilan teng Vire, semua Vire lah. Vire. Mriko lho. Nah, Vire kula to mriku teng ajeng mriku kali ngentosi Bali. Mas Makruf di waduh. Teng kelas klub. Kenapa? Karena saya berada di tempat yang tidak pas, yang sehingga orang lain melihat
saya akhirnya bersuudzon. Kita tidak boleh seperti itu. Yo jadian dengan liya sing gak mengundang orang lain untuk berburuk sangka. Jadi ketika ada orang berburuk sangka sama kita, lihat dulu, jangan kowe gak oleh buruk sangka. Takono awakmu sih. Apa iso wong berburuk sangka? Lah nek ngadeg ning ngarepe vire ngoten itu piye? Pada subuh ngoten. Terus subuh cek udir bae ning ngarepe vire. Wah, jadi perkara Jawa itu. Yang patut kita salahkan siapa? Diri kita, jangan nunjuk orang lain. Itu yang terjadi saat ini. Kita dipacu, kita distimulus, diberikan satu perkara yang sehingga kita mudah menuduh, kita mudah mengungkap daripada keburukan-keburukan orang lain. Padahal Allah sudah mengatakan suruh nutup. Meskipun itu real, salah satu contoh keistimewaan daripada syariat Islam. Ngapunten nggih. Ketika di dalam syariat Islam orang nuduh zina, itu harus mendatangkan 3 saksi. Saksi niki wau 3-3 harus tahu kados semerap benang mlebet teng bolongan itu. Lek semerap wong lanang mbek wong wedok keruntelan di kasur zina gak iso. Semerap tahu. Sudah tahu seperti masuknya lubang benang ke lubang jarum, nggak tahu, nggak bisa nuduh zina. Di sini dikatakan Islam betul-betul menjaga. Kan itu tidak mungkin. Wong teluru, nah kata semua itu saksi yang harus dibawa itu. Kalau menuduh orang mengatakan zina harus dibawa. Saksinya mana ada? Tahu. Ya meru kuntelan itu. Gak bisa jadikan saksi. Tahu masuknya. Nggak tahu. Nah kalau larang gaib memang di situ. Jadi kita nggak bisa. Wong hal semacam itu dalam artian ngapunten nggih, bukan berarti saya ngomong seperti berarti membolehkan. Oh gampang berarti. Udah nek saksi sing terus koyoke gak mungkin. Ya memang jelas gak mungkin. Jelas nggak mungkin. Cuma di sini yang perlu kita pahami bagaimana syariat Islam itu menjaga pribadi kita masing-masing. Kalau ada orang berbuat kesalahan, ya kesalahan. Kalau bisa dinasehati. Kalau enggak, ya ditutup ini. Oh coba viral nih, malah mbok viral nih. Bari mlebu teng vire orang mbok foto. Nah, yo tau itu. Diunggahin story. Wah, hari kudu wis mikir kuburan. Langsung malih. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada zahir batinnya beliau ini. Jasmaninya beliau sempurna seperti yang di sini katakan tadi, akhlak batiniahnya juga sempurna. Nah, dikatakan makanya guru yang disuruh ikut. Allah mengatakan kan fattabi'uni. Allah perintah baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk mengatakan fattabi'uni, suruh itba kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah berat? Saya katakan berat. Apakah tidak mungkin untuk itba Nabi Muhammad SAW? Mungkin, tapi tidak mungkin sama. Kita itba Rasulullah itu memungkinkan, tapi tidak mungkin sama dengan Nabi Muhammad. Yang saya katakan di sini kualitas. Taruhlah contoh misalnya kepada batiniahnya. Rasulullah sabarnya luar biasa. Tapi sabarnya Nabi Muhammad SAW ini harus ditelaah, ini diteliti. Tidak bisa kalau yang Jawa ini ku gebyah uyah. Nabi Muhammad ketika pribadinya yang dihina, yang direndahkan, memaafkan. Ketika beliau didolimi pribadi beliau memaafkan. Tapi kalau haknya Allah yang dilanggar, agamanya Allah yang dilecehkan, beliau orang pertama yang marah dan tidak ada yang berani menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengenal salah satu contoh dari akhlak karimah beliau yang masuk kategori sabarnya beliau, ya kualitasnya tingkat tinggi, ya contoh beliau ketika ditimpa dengan kotoran unta dan jeroan-jeroan unta ketika sholat, beliau langsung balas. Nopo
Kanjeng Nabi kundur dateng daleme golek parang. Boten di sepuro sampai putri Sayyidatina Fatimah nangis. Nangis dalam artian melihat kelakuan orang-orang yang merendahkan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita bisa seperti itu. Mungkin makom kita kalau diceladu di jero umek, berusaha dirinya untuk tidak meluapkan dari panasnya hati ini, tidak berusaha. Itu kualitas sabar kita untuk bisa menuju Nabi Muhammad. Itu perlu proses di situ. Makanya kita suruh belajar itba Nabi Muhammad SAW. Jelas kita tidak mungkin sama dengan Nabi Muhammad SAW, jauh beda. Apa yang mau kita samakan? Yang kita samakan adalah sifat, dalam artian sifat sabar. Tapi kualitas sabarnya Nabi Muhammad yang paling baik. Kita jauh dari kata baiknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita di sini belajar. Berat itu, memang berat. Kalau tidak berat, tidak mungkin. Kok bisa? Karena iblis dan bala tentaranya tidak akan rela ketika Bani Adam anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ini melakukan amal solih, tidak akan ridho, tidak akan lilo. Makanya ngapunten, Habib dulu pernah cerita, ibarat ketaatan kepada Allah seperti kita naik gunung. Sing seneng hiking ini, munggah gunung, kan naik berat. Akan tetapi ketika di puncak ada satu kenikmatan, ada satu kepuasan, yaitu bisa melihat pemandangan yang indah. Jadi rasa capeknya itu hilang. Kalau kita nuruti beratnya ini tadi, sehingga mengatakan gak delok pemandangan, gak apa-apa. Berbeda dengan orang yang bersusah payah untuk naik, dia membawa cerita, melihat pemandangan, satu kesenangan, satu kepuasan ketika ketaatan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bermaksiat, melakukan satu pelanggaran daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh lisan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Habib Badi menceritakan kita melakukan kemaksiatan ibarat kita terjun dari jurang turun, lompat, terus capek enggak. Tapi ketika blek, yes, wallahu a'lam, hasilnya ketika jatuh ini bagaimana? Ketika naik berat, tapi ada satu kepuasan. Ketika turun sangat mudah, bahkan tidak terasa capek sama sekali. Tapi ketika nyampe dasar, apa yang terjadi sama diri kita? Ya ini Allah, hancur dan lain sebagainya. Itu analogika. Dan saya harap, dalam artian saya harap di sini, kita oleh Allah diberikan akal pikiran, maka gunakan untuk mikir. Dicakni tentang kehidupan di dalam keseharian, bagaimana melakukan ketaatan kepada Allah. Berat, sangat berat. Karena ada faktor X di sini saya katakan faktor luar. Luar ini masuk kepada dalam, yang saya maksud adalah nafsu kita. Faktor X ini yang saya maksud iblis dengan bala tentaranya untuk mengajak nafsu kita melakukan satu keburukan. Tidak terima melakukan satu ketaatan semacam ini. Kita duduk di majelis khair semacam ini, itu godanya macam-macam. Ono sing ngantuk, ono sing aras-arasan, ada yang ini dan itu. Itu namanya naik ini tadi loh, berat. Ya berat emang. Pribadi ini, saya katakan pribadi. Kalau kita mengatakan kita manusia yang suka, yang senang, yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika mendapatkan satu hambatan, satu pemberat untuk melakukan ketaatan, sampaikan kepada diri kita bahwa Nabi Muhammad SAW dulu juga ngalami apa? Ya berat semacam itu. Contoh saja, contoh. Kemarin saya kasih contoh, saya ulangi lagi. Ada perkara siwak di sini. Siwak itu masuk sunnah muakkadah itu di waktu akan wudu, akan sholat, akan tidur, setelah tidur, ketika berbau mulut. Dari 5 ini tadi, kita sudah bisa melakukan yang di mana? Kalau kita sudah bisa yang nomor 3 atau yang nomor 2, ketika akan sholat, berarti masih ada 4 tempat yang belum kita jamah di sini. Taruhlah kita akan membiasakan sebelum wudhu.
berusaha. Suatu ketika kita lupa dalam artian ini tempat wudhu, siwaknya ketinggalan di kamar. Ketika di dalam hati wudhu gak apa-apa, ber dibaleni. Ketika itu kita amini, berarti iblis dan bala tentaranya sudah bisa melalaikan kita untuk ngambil siwak jarak ini loh. Tidak bisa begitu jauh, gak sampai keringetan bahasa kula. Kita enggan. Lah enggan ini domplengan daripada nafsu yang dibisiki oleh iblis dan bala tentaranya untuk tidak melakukan itu. Nah, ketika itu terjadi, maka katakan kepada diri kita. Diri kita ngomong sama diri kita, duduk stres loh ya. Diri kita ngomong kepada diri kita, wong sing males. Jare ini seneng Kanjeng Nabi. Lah wong Kanjeng Nabi niku nek badhe wudu siwakan. Niki sing dilampahi. Piantun sing aturi jenengan niku tresno. Nasihati nafsu kita, nasihati pikiran kita, nasihati hati kita. Kalau kita mau kembali dalam artian badhe wudu, cukup siwak ini. Kita mau, berarti kita satu langkah sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan nanti banyak hal di situ. Abot, berat. Justru karena berat di situ tadi ada nilainya. Itu latihannya kita. Kita ingin mahir, kita ingin menjadi seorang ahli, harus sering melakukan. Dikatakan ahli gaya rawon, sering ulangi masak rawon. Gak mungkin ujuk-ujuk gaya rawon, pulau kan gaya rawon, pulau ahli rawon, cobaan. Tak, pulau aturnya tengah jalan baru bisa kita cecek aja kan. Jadi kok Ira ini kan kali uli, rawon uli, bukan sami-sami ya, lo tuh ahli ini kok. Iya, nek sing ahli nyun sewu warna hitam ini dicari dari namanya kluwek. Nggih, sebenarnya. Lah kluwek itu wonten jenis-jenisnya dalam artian ada kualitasnya begini. Orang ahli milih kluwek niku, gak asal cukup kluwek. Paham nggak mboten? Iya. Sambil harus paham ini nang. Nggih, balik ke mriki, kakean kodimah iki. Nggih, ya. Di sini berkata kalau kemarin ini sampun nggih, perkataan Imam Busiri kan sampun bahwa waladzi tamama lahu suratuhu, Allah sempurnakan ini ya, jadi sempurna daripada penciptaan Nabi Muhammad SAW, wajahnya menjadi sempurna seolah-olah. Kalau Abdul Badi menjelaskan ke pesanan Sumastofa'u habiban bari'un nazami, kemudian al-Mustafa di sini baginda Nabi Agung Muhammad SAW habiban dijadikan kekasih oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Muhammad yang minta, tapi Allah yang milih. Kalau di bab yang sebelumnya sampai dikatakan Jibril, ya di sini ini Jibril mengatakan aku bolak-balik bumi tak goleki, gak enek sing luwih apik saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau Jibril nyari yang terbaik, tidak ada. Cuma Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, yang sempurna. Itu kita harus meyakini. Nah, nanti ada ancaman di sini. Kita meyakini bahwa bentuk Nabi Muhammad SAW, wajah Nabi Muhammad SAW yang paling tampan, bentuknya, tubuhnya yang paling sempurna. Ketika kita ingkar di situ, ini yang akan terjadi. Berarti salah satu bentuk kekurangan ajaran kita kepada Nabi Muhammad. Soal adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dibuat guyonan, jangan sampai naudzubillah min. Itu nanti akan berubah. Apa? Iman kita ini. Semakin kita meyakini bahwa Nabi Muhammad paling sempurna zahir dan batinnya, keimanan kita itu akan jadi pulau bocori. Dalam artian apa? Saya ada harapan kepada Allah untuk kita semuanya, khususnya minal muslimin wal muslimat, Allah berikan pemahaman dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang terbaik tentang apa? Agamanya Allah, tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ada cara di situ. Makanya kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah yang ditulis buah pikiran dari Bapak Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, menyatakan kata dari
Arti dari kata sunnah menurut bahasa adalah at-thoriqah. At-thoriqah itu bisa diartikan jalan, bisa diartikan cara. Cara untuk bisa mendapatkan pemahaman yang terbaik. Cara untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama dan tentang kasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Menurut saya, di samping kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk thalabul ilm, mencari ilmu ya di sini, belajar semacam ini, ya itu diikuti atau disertai dengan sering zikrullah. Salah satu yang sering saya baca, ya, itu di Maulid ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ditambah fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ditambah kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, ditutup kalau bahasa saya disempurnakan dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Anda melazimi kalimat ini, ada harapan. Meskipun secara umum kita ngambil satu ayat Al-Quran, kita pegang, kita lazimi untuk tujuan tertentu bisa dan bolehkan. Untuk syifa, untuk kesembuhan, untuk kesehatan, bisa. Kesehatan apa? Zahir dan batin. Nah, dari sini tadi kata-kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu harus kita belajar mengerti. Tujuannya apa? Yaitu tadi Allah berikan pemahaman yang baik dan benar tentang agama dan tentang kekasihnya Allah. Kenapa kok harus ada? Kadang ada orang yang hanya ini saja, laqad ini sampai selesai. Tapi yang pernah saya terima ditambah ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini dapat dua saya. Tapi yang innallaha itu saya tambah sendiri. Saya memiliki pengertian. Jadi kalimat ini bagian dari Al-Quran dan bisa menyebabkan kita membaca sholawat, menyebabkan kita bisa membaca sholawat. Sholawatnya sendiri itu untuk kita orang akhir zaman, terkhusus kalau yang belum dapat guru fatah yang bisa membimbing dirinya zahir dan batin, ini dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak bacaan sholawat. Karena sholawat tidak ada efeknya. Bahasanya orang itu, keutamaan atau fadilah daripada sholawat ini sifatnya dingin. Ada kan zikir-zikir yang sifatnya keras, semacam hizib itu keras nih, hizib. Tapi dengan sholawat ini akan bisa luluh. Coba jenengan cak nih, lazimi. Kapan? Ya cari waktu-waktu tertentu. Contoh, badhe sare mau tidur, memang ajaran doanya bismika Allahumma ahya wa bi ismika amut. Ketika jenengan badhe mau selibu, napa jenengan langsung saged sirup? Mboten, sik paham, tolong mikir iki, eling niki, elingan iko. Daripada kita lalai dalam artian ini tadi, lazimi dengan nek kula imut dawuh ini pun habis. Tentukan waktunya sendiri, tentukan jumlahnya sendiri, mulai dari jumlah terkecil. Taruhlah jenengan badhe nglampahi niki laqad niki. Taruh jumlah terkecil kita telu. Lazimi niku. Waktunya tentukan sendiri. Ba'da sholat misalnya, ba'da dahar, sadari. Cari tempatnya, waktunya sendiri. Kemudian kita belajar di sini. Dan belajar apa? Yang saya disiplin. Disiplin ditentukan. Jadi nggak sembrono. Kados wau saya kula contoh nih. Kita nggak bisa ngembal contoh nopo siwak wau sadari wudu. Nopo abot. Yang pertama kita jarang melakukan. Bahkan mungkin nggak pernah. Ketika diawali, pertama enteng, kedua enteng, ketiga rodo abot, keempat ya rodo abot. Kalau ini lepas,
Makanya Imam Haddad itu mengatakan satu aktivitas kebiasaan zikir kita terlalaikan, maka segera ganti dengan tujuan apa? Membiasakan nafsu kita ini loh untuk melakukan amal solih. Kalau tidak dibiasakan, kelendrang itu wow. Makanya disiplin. Kadang tiang niku wonten nek kula niku remene dateng Habib niku salah setunggalipun beliau Masya Allah sangat bijaksana. Beliau mengatakan tentukan waktunya sendiri, tentukan jumlahnya sendiri, mulai dari jumlah terkecil. Kan dimaksud niki amalia dengan sifatnya sunnah. Mungkin sifatnya jaiz dibolehkan, tapi diniatkan menjadi apa ibadah karena dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Niku coba kita harus punya pegangan di sini. Akhir zaman. Kalau kita tidak punya pegangan, yo kintir. Terdengar ini, oh di logika, oh bener. Oh yo. Kita amini, kita nggak terasa terseret. Makanya Habib niku, natos ngilik niku loh. Ketika yang saya buatan 3 tahun, kali tahun kepungkur supaya ketika wonten tiang-tiang ten beliau loh ngobrol ngalor ngidul ngetan mulon terus dalu kula ngipi kepanggih tiang damel jubah terus numpak jangan putih kirim salam ten jenengan kula meh ngumbul niku wonten malih dugi kula panggih niki kula salat kali niki terus piyantune noleh ten kula terus kirim salam ten jenengan ngumbul nih kula nggih kate ngumbul malih akhirnya saya kok koyo ngene kula wangsul ten malah kula criosaken teng Habib napa dawuh Habib dawuh ngeten biasanya orang nipu itu ngomongnya baik, yang diajarkan baik, tapi tidak terasa sedikit-sedikit disesatkan. Lah sakniki nyuwun sewu sinten ayo, nek jenengan badhe nak wili ngimpi kados ngoten iki. Kula ketemu tiyang jubahan putih. Nggih. Terus jenengan pripun nek nafsiri ngoten niku? Waduh, berarti aku istimewa. Ya menurutmu. Lha nuruti jenengan mau tak wili dhewe kok. Kecuali yang saya Habib ngelanjutkan dawuh ini kok. Kecuali kalau di dalam mimpi itu ada yang ngomong, ada yang ngasih tahu atau beliaunya sendiri yang bicara. Ana Muhammad, ana Ahmad. Iku Kanjeng Nabi. Menawi wonten kalimat-kalimat ngoten niku, insyaallah yakin niku Kanjeng Nabi. Tapi lek gak ono masih to numpak jaran putih. Klambian putih, kopyahan putih, rambutnya putih, sepatune putih, meneh. Putih kabeh kok tetelan. Nggih, lek gak enek ikrar kados ngoten niku, dawuh Habib. Hati-hati, orang nipu itu biasanya tampilannya baik, omongnya baik, nyuruh yang baik-baik. Tapi tidak terasa disesatkan sedikit sampai tepi atos. Makanya ngatos. Apalagi nyuwun saya kados kula panjenengan ngeten iki. Sering lenggah majelis, terus ujug-ujug nglapahi setunggal perkawis. Ingkang nyuwun sewu, saran kula nggih namung saran iki. Menawi nek boten saran nggih, perkawis khususnya sholawat niku boten perlu guru. Dawuh Sayyid Muhammad, enggak perlu guru, tapi kalau ada gurunya lebih baik. Kalau nggak nemukan, gak enek, wis tak anggepi wong-wong iso elek kabeh. Monggo, tapi sholawat gitu. Tapi intune ngatos-ngatos. Ada yang bimbing, ada yang arahkan, sehingga kita tidak tersesat. Ngatos-ngatos. Terus niatnya dileresi, melampaui ketaatan datang Allah, datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ojo dihubungi, ojo dikait nih kali perkara dunya. Aku melok roti panenanku jos. Tahun ngarep sawai digeruduk betikus piye roti pekak mati. Nggih. Niku soalnya tujuannya. Nah, boten bener. Napa tujuan sing donya niki wau disalap paling inggil. Pun salah paling inggil tujuan donya niku ngandhap. Pertama utama derek dawuh ngelampahi perintah sinten Allah wa Rasuli. Rotib secara umum diwastani zikir atau doa. Kita diperintah berdoa, kita diperintah untuk zikir. Taruh ini tujuan yang pertama.
Kemudian ada golek tonggo, golek jimat. Ya. Mungkin ini kudu kon jimat itu melek kabeh. Nah, ini napa angsal, cuman yang pertama niki lho. Lah, di bawahnya yang pertama dan utama ini ketika kita dapati, maka anggap ini sebagai bonus. Sehingga kalau ini tujuan yang setelah ini, setiap yang pertama tadi niku jenengan pindah teng posisi nginggil, lha niku mboten jenengan angsali, jenengan akhirnya mulet roti pegak sakti, sawahku tekani tikus entek. Roti pegak sakti, sepi tokoku, daganganku gak payu dan lain sebagainya. Jadi ditata ulang. Nek bahasane Mas Ma'ruf di reset. Apa reset kok jangan Mas Ma'ruf. Dibenakne ngoten niku. Jadi taruh yang paling atas, pertama dan utama, kita melakukan ketaatan. Terus dari perkawis gitu, ketaatan kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya melaksanakan perintah, derek dawuh Allah wa Rasuli. Karena tugas kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pahami riyen ngeten iki, dipahami. Sehingga kita tidak boleh drun. Lajengaken niki, munazzahun an syarikin fi mahazini fa jauharul husni fihi ghairu qazimi. Nah, tidak ada yang bisa menyamai daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang dimaksud menyamai sejajar, setara, kualitasnya sama, tidak ada. Boten wonten. Paling inggil, paling sae, paling bagus, paling sempurna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun wis aja gawe ukara sing liyane, tidak ada. Bahkan para anbiya pimpinannya, para nabi dan rasul pimpinannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathah niku bukti-bukti niku. Salah setunggal ketika jenengan napa nggih mirengaken dawuh-dawuh wekdal Isra Mi'raj. Ingkang saged dhateng badha Sidratul Muntaha kan Kanjeng Nabi piyambak panggih kalian Allah Ta'ala. Ada makhluknya Allah yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah, tidak akan bisa kamu. Dibuktikan sama Allah. Tak cahayanya Allah ditampakkan, gunung hancur, Nabi Musa semaput. Akhirnya bisa, mohon maaf, berbicara dengan Allah. Nabi Musa. Tapi kalau Rasulullah bertemu secara sadar, sejarak 2 busur anak panah. Yes, paling sampai ini ping pintu. Berarti kan sangat dekat di sini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dibayangkan loh, empun dibayang nih. Cuman beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa di sini. Berarti beliau memang betul-betul istimewa karena tidak ada yang bisa. Lalu sing terakhir ini, kula pun telepon Gusti Allah kok. Ya itu setara, ngomongnya setara dengan Nabi Musa lah. Tidak bisa tapi ini. Tapi lihat telepon itu sendiri, repot nanti. Jadi kan kapan-kapan tangan ke Telkom, gak jaluri roh. Nah, ini kok bahasa itu loh satu perkara yang tidak bisa. Saya berkodir aja ini natos tadi di sesatnya model-model ngoten itu, cukup sandalit, tidak mungkin. Allah contohnya saya berkodir aja ini di BCI enek cahaya, enek suara, Abdul Qadir biyen sing tak haramno saiki gawe awakmu halal. Saya Abdul Qadir paham, pondasinya kuat, ilmunya beliau kuat, dalam artian pondasi ilmunya kuat, syariatnya beliau menguasai, ilmu fikihnya banyak. Sehingga ada satu ucapan yang dulu saya haramkan untuk kamu halal. Enek, kalau syariat berlaku untuk semua. Semua orang muslim syariat berlaku. Tapi kalau makom, kedudukan, derajat kewalian, itu khusus untuk individu-individu. Piantun liyane, ini boten saged. Kalau tidak memiliki kedudukan, kalau tidak memiliki makom, kewalian, atau sesuatu. Kula analogika mawon.
Pak Ade ini, Pak Tara gitu. Pak Ade, Pak Tara. Ya pangkatnya loh. Serkan. Aduh gak ngerti loh. Serkan kepala. Serka itu di bawah komandan tadi. Siap. Ya. Betul. Serka ada fasilitas. Dinding. Nah, komandan ada fasilitas. Apakah bisa Pak Ade ini menikmati fasilitasnya komandan? Bisa, dengan catatan pangkatnya harus sama. Ini menunjukkan kalau dalam kurang lebih seperti itu. Tapi kalau aturan secara umum di batalionnya beliau, yang piket harus pakai baju loreng untuk seluruhnya. Ketika dia piket dia pakai itu. Apel pagi, apel malam, itu untuk keseluruhan. Harus diterapkan. Syariat untuk semua muslim wajib sholat, contoh sholat 5 waktu. Sholatnya pripun? Nah, makin dijelas nih. Seandainya, loh, kula niki sakit, ya ada penjelasan. Lah saya sakit, nggak bisa piket, nggak bisa pakai baju loreng, misalnya udunen pakai baju loreng lorong, pakai kaos, tapi bisa piket, bisa, tidak apa-apa. Saya nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, bisanya bagaimana? Bisanya kayak gini toh, ya sudah seperti itu. Khusus untuk orang itu. Kayak jenengan badhe enak menek rokok pengen itu aku ya pengin ya udunan sih. Paham nggih maksud kula paham nggih? Paham nggih. Jadi aturan syariat itu berlaku semuanya. Jadi nek nyun sewu wonten wali terus jenengan badhe melok koyo niku, ya kudu dadi wali sih. Nah niki paling tanggal sekawan wonten pendaftaran kan. Paling murid. Boten wonten atur. Nggih, Mas Arif panitia nih. Anggota. Panitia. Badarul muslimi ghairumun qasimi. Kanjeng Nabi niku tunggal. Tunggal napa? Ketampanane, kesempurnaane tunggal. Utuh ngoten lho. Nek Nabi Yusuf separuh. Kanjeng Nabi utuh. Nah, terus Imam Qurtubi dawuhaken teng mriki, kita tidak bisa memandang Nabi Muhammad dengan wajah yang seutuhnya sempurna, ini tidak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan dari sifat penglihatan kita. Keterbatasan yang dimaksud oleh Allah memang dibatasi. Yang bisa itu anak-anak kecil. Makanya Yusuf sahabat itu sering diriwayatkan ketika datang majelis Kanjeng Nabi itu posisinya gitu. Boten wantun. Nah, ini boten wantun. Karena apa? Nabi Muhammad ketampanan bukan hanya ketampanan saja, diikuti, disertai, diikutkan dari ketampanan ini ada yang namanya haibah atau wibawa. Jadi wibawa ini Kanjeng Nabi bukan hanya tampan, wibawanya sehingga membuat orang lain itu ada perasaan segan, sungkan. Nah, akhirnya lunduk. Saat bin Abi Waqqas ketika ditangleti kali sahabat itu nih, jenengan sifatnya Kanjeng Nabi. Betul sakit kula sifatnya. Amargi ketika niku kula lan rencang-rencang namung di mawon. Jadi namung kados layang pandang, lirik namung badhe niku boten kecuali sahabat sing alit-alit niku. Termasuk Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika mensifatkan itu Masya Allah. Intinya nanti di belakang sini, ya, di belakang sini. Bukan saya lompati, insya Allah nanti bahas terus. Cuma saya ingin menyampaikan karena berhubungan. Dari pernyataan para sahabat mensifatkan wajah baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak ada yang bertentangan. Tidak ada bertentangan. Meskipun ada yang mensifatkan seperti matahari, ada yang mensifatkan seperti bulan. Matahari dengan bulan ini kan satu perkara yang tidak sama. Nah terus kok bisa? Karena rasa pengagungan. Menurut beliau bulan bagus bulan. Tapi semuanya sepakat sudah, sepakat, tidak ada yang bertentangan dan mengamini. Dan pokoknya, saya katakan di sini pokok, sahabat itu begitu terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Atas mengenai simulator nih, terpesonanya kita mengartikan terpesona seperti sahabat terpesona dengan Nabi Muhammad, meskipun tidak sama ya di sini. Cuman saya ingin mengajak analogika. Kados piantun si ingkang dados simbah datang putu pertama. Utawi tiyang sepuh ayah kali ibu datang putra pertama. Kan seneng ningali niku. Masih to nyun sewu bahasane kula koyo cebok bodol. Wis pokoke tak ganteng dhewe ya.
Buanteng soalé anake. Soalé putune. Nek bojo kula ngoten nek undang anak kula ya gak ono kecap nomor loro. Mesti kecap iku nomor 1 Mas yo to rasane ya ngono iku. Terpesonanya, ya itulah. Kita belajar untuk terpesona kepada Nabi Muhammad meskipun ngapunten. Mungkin Allah belum izinkan kita melihat. Tapi ya tidak ada apa ya halangan, kita minta sama Allah agar mata kita ini tidak diharamkan untuk melihat wajah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus minta di situ, terus minta. Nah, pun saking iki wonten ingkang badhe diaturaken setengah wolu niki. Menawi wonten langsung break monggo. Iya. Kasus utawi kejadian yang kau alami ketika sholat jamaah sholat zuhur Iya. di rakaat keempat pada saat sujud yang pertama itu imam langsung duduk tawarruk tasawuf akhir. Iya. Kami mengingatkan subhanallah, tapi imamnya nggak ingat kesalahannya, lantas langsung berdiri lagi, dikira kurang 1 rakaat. Seharusnya duduk di antara 2 sujud, kesalahannya di situ. Kami mengingatkan ketika berdiri, kami juga mengingat lagi subhanallah, tapi imamnya tetap berdiri nambah 1 rakaat lagi. Tapi kami melihat imam yang salah itu kami mufaroqah. Tapi untuk makmum yang lain tetap mengikuti imam yang salah tadi. Kasus seperti ini yang benar untuk kami sebagai makmum mengingatkan cara imam seperti itu bagaimana? Atau yang saya lakukan mufaroqah itu sudah benar atau belum? Iya. Kan oleh mufaroqah kan nggak mungkin dia nggak tahu salah mana duduk di antara 2 sujud salahmu kan betul mungkin mengingatkannya seperti kan subhanallah, hanya subhanallah, dia nggak tahu, mungkin dia cari kesalahannya berdiri karena baru rukun. Kalau sudah berdiri subhanallah tetap kan salah, berarti dia subhanallah saya tetap akhirnya mufaroqah kalau jenengan yang tahu. Jadi begini, seandainya ya misal jenengan jadi imam, bayangkan jenengan jadi imam, ketika makmumnya mengingatkan subhanallah, itu kalau suaranya banyak berarti banyak kemungkinan kita yang salah. Paham betul? Subhanallah banyak. Ya suaranya banyak subhanallah, jadi makmum itu memang harus makanya harus cerdas. Masa gua rasa-rasa besok sing ini keliru nih. Kalau hanya 1 orang yang ingatkan subhanallah, ya lupa. Bisa jadi imamnya yang betul, makmumnya yang salah. Tapi kalau banyak nggak mungkin orang salah kok berjamaah, kecuali bahlul kabeh. Gitu, paham? Bisa diikuti, bisa kurang. Jadi ketika sudah diingatkan imam ini dan Anda yakin itu imamnya betul-betul salah, maka wajib mufaroqah. Kalau tidak mufaroqah, keliru. Contoh lagi yang mungkin ada kejadian tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau tadi yang jenengan katakan duduk di antara 2 sujud kan fardu. Fardu itu rukun di situ. Nah, ketika tasyahud awal ini imam berdiri, ketika mau berdiri jangan ingatkan subhanallah, tapi imam terus sampai jejak. Ketika imam jejak, ini ingatkan semua subhanallah. Kalau imam turun, berarti sholatnya imam batal. Kenapa? Karena ini sifatnya sunnah. Ketika berdiri jangan turun lagi. Kalau turun berarti ada nambah rukun gitu. Nambah rukun. Yang diwajibkan ketika kejadian seperti ini, maka makmum wajib ikut imam karena imam benar. Ini berbeda dengan yang jenengan. Cuman ini imamnya benar. Karena perkaranya adalah perkara sunnah. Lah kalau nanti akhirnya sujud sahwi. Ya. Kalau ini imam
makmum tidak mau ikut, maka sholatnya batal. Kecuali makmum mufarokoh. Saya ingin tasyahud, tidak mau ikut imam. Dalam hatinya udah digete, batin tak mau. Saya mufarokoh. Nah, sholatnya dia tidak batal, tapi jamaahnya putus. Nah, tapi kalau kejadiannya seperti itu, dia nambah rukun lagi berarti, iya kan? Nambah rukun. Harusnya kesalahannya hanya duduk di antara dua sujud di situ. Harusnya dia akan turun. Lah kok dia nambah rakaat, betul? Ya. Nambah rakaat lagi kan berarti kan salah di sini dia. Rukunnya hilang kan dia. Diingatkan. Orang yang ikut juga sama batal di sini. Makmum yang ikut batal karena imamnya salah. Imamnya salah kok diikuti. Yang harus dilakukan apa yang jenengan katakan mufarokoh, saya pisah dari jamaah. Makmum yang lain nggak tahu kesalahannya. Pokoknya ngikut imam berdiri lagi gitu. Nah iya, berarti orang ini yang ikut berdiri ikut salah. Karena mengikuti orang yang salah, betul. Terus pripun? Ya kan belajar berarti. Makanya Allah mengatakan tolabul ilmi melalui lisan yang mulia ini bagi Nabi Muhammad SAW. Tolabul ilmi faridah. Kata faridah itu bukan membebani. Contoh kalau kejadian seperti ini bagaimana? Kalau kita tidak tahu ya 10 tok. Tapi ini perkara rukun. Ketika rukunnya hilang, rukunnya tidak dikerjakan, namanya rukun yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka bisa berdosa atau batal atau tidak sah dalam beramal. Paham ya? Nah. Kalau sudah jalan seperti itu, sholatnya perlu diulangi lagi apa enggak? Mungkin loh. Iya. Dan setelah selesai sholat, kamu mengingatkan kesalahannya imam, tapi imam jawabnya Allah Maha Tahu gitu. Ya perlu diulang, atau Allah Maha Tahu. Ya keliru. Kalau Allah tidak Maha Tahu, mau perkara sholat itu, kan tidak bisa. Tidak bisa, ini perkara ilmu ini. Jadi perlu diulang lagi mulai awal gitu ya. Iya. Mengulang sholat itu lagi. Iya. Contoh begini. Siapa yang kemarin sing? Jadi ada satu kejadian. Taruhlah, ini mengenai yang makmum masbuk yang kemarin saya ceritakan. Ketika makmum masbuk ini rukuk bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Tapi ketika dia tidak rukuk bersama imam, jadi dia mau rukuk, imamnya sudah sampai Allah. Jadi gini, nah posisinya. Yang seperti ini dia kan tidak rukuk bersama imam. Imamnya sudah i'tidal, dia baru rukuk meskipun berbarengan. Karena dasarnya dia tidak rukuk bersama imam. Dia harus nambah 1 rakaat. Ya. Nah, ini kejadian. Saya tahu. Oh berarti sholatnya jenengan gak khusyuk. Lah wong ketok. Ya dikatakan gak khusyuk ben lah. Wong kelihatan. Posisinya kelihatan. Sehingga si anak ini tadi ketika salam, dia salam. Assalamualaikum. Saya ceblek. Jangan ngomong tambah 1 rakaat, saya katakan. Jangan ngomong tambah 1 rakaat. Langsung berdiri. Dalilnya apa? Pernah saya dapat dari Habib ketika Habib menjelaskan sifat sholat Nabi itu, Rasul Muhammad SAW suatu ketika sholat asar. Setelah selesai sholat asar, ya itu 3 rakaat. 3 rakaat salam. Nah, Rasulullah sudah berjalan mau pulang. Sahabat ini bukan menghadang ya bahasanya, ini jumpailah, menemui di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada wahyu baru lagi, turun lagi? Ini tadi kok sholatnya asarnya itu kan biasanya 4, kok ini 3. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Balik kanan menghadap kiblat, nambah 1 rakaat dengan catatan belum berbicara. Yang dimaksud berbicara ini bahasa keseharian kita. Tadi assalamualaikum, piye kabare? Kalau dia kurang 1 rakaat, dia tidak bisa nambah karena dia sudah berbicara, harus ulangi dari awal. Jadi makanya tidak bisa dikatakan seperti tadi Allah Maha Tahu, seperti ngatini api. Kalau melanggar tatanan
perkaranya salah, apalagi yang salah ini adalah perkara rukun atau suatu kefarduan, maka tidak bisa, harus diulang. Gunanya aturan seperti itu. Paham ya? Jadi harus tahu, makanya apa rukun di dalam sholat, apa sunnahnya. Ketika itu tahu, maka dia ketika ada pelanggaran dia akan mengetahui pelanggarannya. Ya, saran kula mah gitu. Makanya saya kayak jenengan pun sudah bahasa wis gak mampu. Saya misalnya sepuh, ojo ngengkel dadi imam. Jadi makmum gak apa-apa, pangkatnya gak kalah kan. Kadang misalnya Mas Ma'ruf nih, masjid ini perumahan lokal nih, Mas Ma'ruf nembe kundur haji ping 5. Amin. Sak rumah ini gak enek situ ekor iki ping 5. Aku kudu dadi imam soalnya wis nang Mekah ping 5. Apakah boleh? Boleh dengan catatan bacaannya betul. Bukan baik loh ya. Baik ini lebih sering kepada nada, tapi betul makhluknya, panjang pendeknya. Nah, masuk kaji ping 5 afdol nih. Meskipun nggak tahu haji, betul. Nah, ini saya bolak-balik ping 5 tapi nggak betul kabeh. Maka yang haji ping 5 wis pangkate makmum ae gak apa-apa. Paham ya? Nanti kalau ini dipaksa akhirnya bledru. Bahkan orang mohon maaf ketika Fatihah kan fardu. Fatihah kan rukun. Imam Fatihahnya banyak kekeliruannya, banyak ketidakpasannya. Makmum ada Fatihahnya yang jauh lebih baik. Dia berimam kepada Fatihahnya yang kurang baik. Yang lebih baik ini tidak sah sholatnya. Hati-hati makanya takmir itu tugasnya abot, gampang. Berat takmir itu menentukan ojo imam kok gilir widuhur, asar, maghrib, imam itu di kelas. Napa di kelas ini? Diurut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nek wonten nomor 1, nomor setunggal ini sudah masuk kriteria paling bagus daripada nomor 2. Nomor 2 lebih bagus dari paling bagus daripada nomor 3 terus. Ya, yang paling bagus nomor 5. Ini ketika ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 tidak boleh jadi imam. Kecuali nomor 1 tidak ada, nomor 2 yang jadi imam. Ini kesalahannya kadang mengatakan, loh kenapa kok digilir? Boten penak. Jenengan gak penak ambek wong pangeran kok los nih. Ini aturan loh ini, kamu tuh lagi. Harus dianu ini. Kamu dan ini jenengan binjing tidak mau butuh masjid, butuh tunjuk jadi imam. Nah, jadi itu tadi harus tahu. Umumnya kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Untuk apa ya? Salah satunya memperbaiki daripada kualitas ibadah kita. Pun, wonten malih? Nggih, monggo. Umpami keadaannya sholat itu mboten sempurna, mesti sakit, tapi ditunjuk mau nggak mau jadi imam itu ribet. Sing salah sing nunjuk. Tapi kalau jamaah itu nggak jadi, kalau nggak dia itu nggak mau jamaah, sholat sendiri itu gimana? Ya makmum sing bahlul. Lah wis ning masjid kali jamaah kok wangel dan dadi yang sakit lho, imam pek mobil. Iki boten sempurna dalam artian makanya tiang sing warok sing hati-hati terus saya kula cerita Habib Alwi Allah ya raham guru ini pun Habib Alwi nah terus nyun saya gigi tanggal boten purun dadi imam tiang-tiang sungkan akhirnya disentak kali Habib Alwi. Kalau Fatihah saya tidak sah karena makhrajnya tidak betul, siapa yang mau tahu jawab? Mengkerot tambahan. Ngoten lho sing dimaksud. Jadi makmum ya kudu bijaksana. Oh loro dipeksa. Mboten jenengan mawon, mboten jenengan. Rek kula tak sepak nih. Wis tiyang wis sakit. Gak iso api terus pripun. Lah iki ana wong sing seger buger sehat.